masuk ruangan nggak ya? Sepi banget lagi. Tapi kalau nggak konseling, masalahku nggak selesai-selesai. Udah lama juga aku memendam sendirian. Mungkin emang udah waktunya nyari bantuan. Aku butuh bantuan. Masuk ruangan nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mawar. Ya, Bu. Mau bertemu dengan siapa, Mbak? Mau bertemu dengan Bu Widya, Bu. Oh iya, itu cuma saya sendiri. Mari, Mbak. Makasih, Bu. Mari, Mbak. Makasih, Bu. Iya. Terus, mari, Mbak. Silakan. Baik. Bagaimana kabar Mbak Mawar hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Tapi akhir-akhir ini suasana hati saya kurang baik. Baik, jadi ada keperluan apa Mbak Mawar menemui Bu Widya hari ini? Saya mau konseling, Bu. Oh begitu. Apakah Mbak Mawar sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Baik ya Mbak, jadi di sini Ibu coba jelaskan bahwa pertemuan kita pada hari ini disebut dengan konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dan tujuannya untuk mengentaskan masalah. Di sini Ibu sebagai konselornya dan Mbak Mawar sebagai konselingnya. Jadi Mbak Mawar boleh menceritakan apa saja yang Mbak Mawar rasakan, yang Mbak Mawar alami, yang menurut Mbak Mawar itu merasa Mbak Mawar tidak nyaman. Itu semuanya boleh diceritakan. Gitu. Baik, Bu. Saya mengerti. Kalau begitu, jika Mbak Mawar ingin keluar dari rasa yang tidak nyaman dalam pembicaraan kita selanjutnya, maka Mbak Mawar bisa bercerita kepada Ibu secara terbuka. Mbak Mawar jangan khawatir ya, karena Ibu tidak akan bercerita kepada siapa-siapa. Bagaimana Mbak Mawar, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik Mbak Mawar, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, perlu Ibu sampaikan ya bahwa pertemuan kita berlangsung selama 45 menit hingga 1 jam. Bagaimana? Ibu, saya setuju dengan waktu tersebut. Baik, untuk fokus pembicaraan kita pada hari ini yaitu suasana hati Mbak Mawar yang kurang baik ya, gitu. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin kita bahas lagi? Untuk kali ini cukup itu dulu, Bu. Baik Mbak, apakah bisa Mbak Mawar ceritakan mulai kapan Mbak Mawar ini merasa bahwa diri Mbak Mawar suasana hatinya itu kurang baik? Saya merasa seperti ini sudah sejak beberapa minggu yang lalu, Bu. Setiap kali saya di rumah maupun di sekolah, saya tuh mudah tersinggung tanpa adanya alasan yang jelas. Apakah ada kejadian tertentu yang Mbak Mawar ingat yang menjadi penyebab terjadinya suasana hati Mbak Mawar ini kurang baik? Tidak ada kejadian besar, hanya saja ada rutinitas sehari-hari saya kadang-kadang membuat saya jenuh, Bu. Baik, apakah bisa Mbak Mawar ceritakan lebih rinci terkait dengan rutinitas yang Mbak Mawar lakukan setiap harinya? Jadi Bu, saya akan menceritakan rutinitas saya. Jadi saya tuh bangun pagi, saya siap-siap untuk sekolah. Setelah siap-siap sarapan, setelah itu saya naik kendaraan umum, Bu. Naiknya tuh bis Trans. Nah, itu saya dari rumah ke sekolah tuh aslinya dekat, Bu. Kalau naik motor 15 menit. Tapi berhubung naik kendaraan umum kan rutenya tuh ada muter gitu ya. Nah, itu tuh bisa sampai 30 menit. Kadang di kendaraan itu udah sesak, terus perjalanannya pun macet. Nah, itu saya tuh di situ udah capek, bukan setengah jam ya, lumayan lah. Terus sesampainya di kelas, saya langsung belajar. Pembelajaran di kelas sampai sore, dan itu menurut saya membuat saya agak bosan ya, Bu. Setelah itu kan ada istirahatnya 15 menit di siang hari.
Tapi yang saya baru istirahat makan sebentar, setelah ada sholat. Setelah itu kembali lagi di kelas, tambah capek kan Bu, kan udah itu kan sampai sore. Setelah itu saya tidak ada kegiatan apapun, tidak ada ikut ekstrakurikuler atau apa, karena saya perjalanannya udah jauh. Saya langsung memilih untuk pulang. Pulang sampainya di rumah, saya bersih-bersih, saya mandi. Setelah itu saya makan dan lanjut belajar lagi, belajar sampai malam sampai jam 10-11an. Setelah itu saya tidur, terus paginya seperti itu terus. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kedengarannya Mbak Mawar ini setiap harinya rutinitasnya itu terasa sangat monoton dan membosankan ya. Iya benar Bu, saya merasa itu tidak ada hal baru atau suasana baru atau yang kegiatan menarik di setiap hari yang saya lakukan. Baik, saya memahami ya perasaan Mbak Mawar itu seperti apa. Jadi rutinitas yang Mbak Mawar lakukan di setiap harinya itu membuat Mbak Mawar merasa bosan dan suasana hati Mbak Mawar jadi kurang baik gitu ya. Iya benar Bu. Apakah Mbak Mawar merasa ada tekanan tertentu yang Mbak Mawar paksakan pada diri sendiri? Saya sering merasa saya itu harus selalu produktif dan saya tidak boleh mudah lelah atau bosan. Baik, ini adalah hal yang perlu diperhatikan ya Mbak Mawar. Pikiran seperti Mbak Mawar harus selalu produktif itu bisa menjadi beban pikiran Mbak Mawar dan suasana hati Mbak Mawar itu jadi kurang stabil. Iya Bu, bagaimana ya Bu solusinya? Baik Mbak Mawar, kita akan coba ya mengenali dan menantang pikiran negatif tersebut ya. Misalnya nih ketika Mbak Mawar harus selalu produktif. Nah, apa yang Mbak Mawar katakan pada diri sendiri untuk mengubah pola pikir tersebut? Mungkin saya bisa mencoba untuk realistis dan menerima bahwa ada waktu untuk istirahat. Baik Mbak Mawar, jadi untuk selalu produktif itu juga pasti ada batasannya. Nah, Mbak Mawar ini juga pasti membutuhkan waktu istirahat. Jadi ketika pikiran badan Mbak Mawar itu merasa lelah, jadi tidak bisa dipaksakan untuk selalu produktif begitu. Baik Bu, saya akan mencoba untuk lebih santai dan tidak keras pada diri sendiri. Bagaimana jika Mbak Mawar bisa menambahkan kegiatan lain di rutinitas Mbak Mawar agar tidak terasa monoton? Ide bagus ya Bu. Sebenarnya saya suka bersepeda mengelilingi taman. Mungkin itu bisa saya lakukan ketika pulang sekolah. Saya Baik Mbak Mawar, kita mulai mencoba untuk membuat rencana ini ya. Jadi Mbak Mawar nanti bisa mulai untuk bersepeda di lingkungan taman agar aktivitasnya nanti tidak monoton. Yang dilakukan seminggu 3 kali ya Mbak Mawar. Bagaimana menurut Mbak Mawar sendiri? siap Bu, saya akan mulai mencobanya. Baik Mbak Mawar, bagaimana perasaan Mbak Mawar setelah kita melakukan sesi konseling pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih lega ya Bu, dan mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana menghadapi perasaan diam saya. Ibu senang mendengarnya Mbak Mawar. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Mawar sampaikan terlebih dahulu? Saya pikir itu cukup Bu untuk hari ini. Baik Mbak Mawar, karena waktu kita hampir selesai, jadi kita bisa mengatur waktu ya di minggu depan di waktu yang sama untuk lebih tahu tentang progres dari sesi konseling pada hari ini.
Jadi Mbak Mawar jangan ragu untuk mencatat progres-progres yang Mbak Mawar dapatkan pada sesi konseling hari ini di seminggu ke depannya. Begitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sebelumnya sudah mendengarkan cerita saya, keluhan saya hari ini. Sama-sama Mbak Mawar. Jika Mbak Mawar ingin membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Baik Mbak Mawar, mari saya antar. Baik Bu. Masih Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di sesi konseling minggu depan ya Mbak. Baik Bu. A few moments later. Suasana hati saya kurang baik. Belum pernah. Cut. Bisa Bu. Wes. Saya merasa aku kali. Kamera Yes. Wes ra apa iki diare. Astagfirullah. Wes. Sudah. Ganti sini. Saya pikir Yo ganti ra apa. Ibu Sama mau jawab ya.